kebenaran kali ini, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Saudara-saudari terkasih, terkadang kita merasa bahwa apa yang sudah kita punya itu cukup, bahwa apa yang sudah kita punya itu memuaskan hati kita, bahwa apa yang kita punya itu melupakan kita akan Tuhan. Tapi ingatlah saudara-saudari terkasih, kepuasan sejati hanya ada dalam Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku, telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Sekali lagi. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Berikan hatimu pada Tuhan, sembah Dia.
Mari sama-sama kata. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Sanjung di tempat termulia, Yesus. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara YGF Celebration. Saya David Adinata, Vice Builder dari komunitas Light of Jesus Family. Senang sekali dan merupakan sebuah kehormatan kalau saya boleh membagikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat yakin ini akan mengubahkan kehidupan kita, mari kita siapkan hati terlebih dahulu, kita bersatu hati di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah keterbatasan kami percaya Engkau tetap hadir, Engkau tetap setia, dan terus Tuhan kami butuh kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu kemana kami harus melangkah, apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus, Engkau yang bukakan setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kami naikkan segala doa kami dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini saya akan coba membagikan sharing firman Tuhan yang diambil dari bacaan minggu ini. Ya. Saya akan ambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan seperti ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Agent of Change. Agen perubahan. Bahwa saudara dan saya telah diutus Tuhan untuk berada di dunia ini, bukan untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi untuk memberikan dampak bagi setiap orang yang berada di sekeliling kita. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari rekan-rekan kerja kita, teman-teman kita hangout, atau siapapun yang berada di sekeliling saudara. Nah, kalau kita tadi membaca firman Tuhan dari Matius 13, 31 sampai 32, Yesus sebelumnya memberikan sebuah perumpamaan, kalau saudara ingat, yaitu mengenai lalang dan gandum. Dikatakan Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Saya lanjutkan. Dikatakan, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?
Jawab Tuhan itu, seorang musuh melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, ini menarik sekali bahwa ketika para hamba dari Tuhan itu menemukan bahwa ada lalang di antara gandum, secara logika seharusnya apa yang ditawarkan, apa yang dikatakan oleh hamba tersebut itu sangat masuk akal. Kenapa saya katakan masuk akal? Karena seharusnya ketika ada gandum, seorang petani pasti akan membersihkan tanaman-tanaman lalang, tanaman-tanaman yang tidak berguna, supaya apa? Supaya tidak menghambat pertumbuhan dari tanaman gandum tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu mengatakan bahwa jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, kalau ada di sini yang ahli bercocok tanam, saya yakin saudara pasti akan mengatakan tidak mungkin. Gandum itu tidak akan tercabut. Lalang dicabut, gandum itu tidak akan tercabut. Dengan kata lain, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan bagi setiap kita di tempat ini. Berapa banyak di antara saudara yang menemukan bahwa ketika saudara belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, belajar untuk hidup baik, ya, bertobat ketika mengenal Tuhan atau mengalami kasih Tuhan pertama kali, wah, kita berusaha memperbaiki diri. Kalau dulu biasanya suka mabok-mabokan, dulu suka dugem, dulu suka ngobat, dulu suka hal-hal yang pornografi, kemudian saudara berusaha bertekad untuk melakukan hal yang baik, berusaha berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita menemukan bahwa ternyata hidup ikut Tuhan itu tidak selalu enak atau mudah. Kemudian kita kembali melihat teman-teman di sekeliling kita yang mungkin itu teman-teman kita dulu pada waktu kita berada di hidup lama. Dan saudara menemukan bahwa ternyata hidup mereka lebih baik dari saudara. Apa yang saudara rasakan atau pikirkan dalam hati? Gue ikut Tuhan kok kayaknya susah banget ya. Kenapa sih Tuhan? Kenapa enggak kau lenyapkan aja orang-orang di sekeliling gua yang jahat, yang enggak ikut kamu? Kenapa enggak membuat hidupku, kan aku sudah ikut Tuhan, kenapa enggak buat hidupku itu jadi lebih mudah? Ini pertanyaan yang menarik, sama seperti yang ditanyakan oleh hamba-hamba tersebut. Kenapa enggak dicabut aja sih lalangnya? Bukankah itu hal yang mudah untuk dilakukan? Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan tersebut. Nah, saudara, saya ingin mengatakan bahwa kita bisa memberikan dampak kalau ada orang yang perlu untuk merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Sama seperti halnya cahaya. Tanpa kegelapan, cahaya tidak akan ada berarti apa-apa. Kita baru kelihatan cahaya tersebut kalau ada kegelapan di sana. Sama dengan kita anak-anak Tuhan. Mungkin di sekeliling kita saat ini banyak orang-orang yang tidak ikut Tuhan, tidak mengenal Tuhan, atau hidup semau mereka sendiri. Justru itulah yang menjadi tugas kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jadilah engkau garam dan terang dunia. Itu mengartikan bahwa seharusnya hidup saudara dan saya tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita harus membawa perubahan, kita harus memberikan manfaat, kita harus memberikan dampak bagi setiap orang yang kita temui. Nah, salah satu sifat dari lalang dikatakan di sini adalah mengecoh dan menyesatkan. Kenapa? Karena lantaran bentuknya yang identik dengan gandum. Sering juga di dunia pelayanan atau di gereja atau di acara-acara rohani, kita terkecoh dengan tampilan orang yang seakan-akan kelihatannya rohani. Tapi waktu akan membuktikan, tetangganya akan membuktikan, orang-orang terdekatnya yang akan membuktikan bahwa apa yang dia katakan pada waktu dia di gereja atau di komunitas atau di acara rohani dengan kehidupannya secara pribadi dalam sehari-hari. Karena bentuk dari lalang dan gandum itu secara fisik itu mirip, saudara. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah lalang itu tidak menghasilkan buah. Gandumlah yang pada waktunya itu akan menghasilkan buah yang akan memberikan dampak, akan memberikan manfaat bagi orang lain.
pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan di hati kita saat ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita seperti lalang yang kelihatannya tumbuh, yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya tidak memberikan dampak atau manfaat bagi orang lain, tidak mempengaruhi kehidupan orang lain menuju kepada Tuhan? Atau kita seperti gandum? Contohnya apa? Menghasilkan buah itu tidak selalu diidentikan bahwa kita membawa orang kepada Tuhan. Karena saya sering menemuin teman-teman yang bertanya, sudah berapa banyak jiwa yang kamu gapai untuk Tuhan? Saya lebih tertarik untuk membahas buah adalah yaitu karakter saudara. Buah roh yang saudara hasilkan. Bagaimana sikap kita selama ini ketika kita pulang dari gereja, untuk contohnya. Apakah kita emosi waktu kita keluar parkiran karena kita berebut untuk keluar parkiran siapa yang paling dulu? Karena yang lucu adalah gini, di Jakarta pada waktu itu, kalau saudara tahu daerah Kelapa Gading, ada sebuah gereja besar di sana, dan saya mendengar cerita yang bagi saya ini cukup menjadi pertanyaan. Ternyata benar ya, orang yang mungkin ekaristi setiap minggu, rajin beribadah, tidak menjamin bahwa dia memiliki karakter seperti Kristus. Kenapa saya katakan itu? Pada waktu itu misa minggu, baru dia keluar, dia udah emosi karena berebut untuk keluar parkir mobilnya. Sehingga apa yang terjadi, om tersebut keluar dari mobilnya, udah maki-maki, sudah marah sekali, sampai suatu ketika singkat cerita, dia kena serangan jantung dan meninggal di tempat parkir pada waktu itu. Nah, ini menjadi bahan yang refleksi yang menurut saya cukup penting. Bagaimana dengan kita? Setiap saudara yang menyaksikan acara ini, saudara mungkin sebelumnya aktif juga ya, ke gereja, berkomunitas, persekutuan doa, memuji Tuhan. Semuanya baik. Tapi apakah kita cukup berhenti hanya pada kegiatan rohani tersebut? Atau sudahkah kita setiap kali kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita tidak hanya menjadi knowledge, tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi setiap apapun yang kita terima kita coba lakukan. Contoh yang paling gampang adalah kalau saudara ingin sabar, saudara berdoa minta kesabaran kepada Tuhan, maka pasti akan ada seseorang yang mungkin datang atau ada masalah yang membuat saudara jengkel, membuat saudara emosi. Justru di sanalah saudara bisa melatih bagaimana saudara bisa menjadi orang yang sabar. Itu hanya salah satu contoh penguasaan diri. Bagaimana kita menyetir mobil misalnya. Apalagi saya tahu Bandung kalau udah Sabtu Minggu itu orang Jakarta datang ke sana semua kan. Nah, itu yang bikin macet. Nah, bagaimana respon saudara sebagai pengikut Kristus? Apakah kita maki-maki? Apakah kita mengeluh? Apakah kita marah? Atau kita bisa menguasai diri? Ketika saudara menguasai diri, berarti saudara memiliki salah satu dari buah roh. Dan itulah yang ingin Tuhan katakan. Karena dengan adanya lalang, gandum kita yang melambangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, di tengah ujian-ujian seperti itu, justru kita menjadi orang yang terasah karakternya, menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Sama seperti kita sekolah, kita bisa naik dari kelas 1 ke kelas 2 pada waktu kita SD misalnya. Apa yang harus kita lalui? Ujian. Saudara harus melewati ujian tersebut. Saudara bisa naik kelas, saudara bisa upgrade. Bahkan ketika kelas 2, saudara mau naik ke kelas 3 dan seterusnya. Terus saudara diberikan ujian. Demikian juga dalam kehidupan. Tuhan izinkan ada lalang-lalang mungkin di sekeliling kita saat ini. Nah, apa respon kita? Itu yang membedakan kita dengan lalang. Untuk menunjukkan bahwa diri kita adalah gandum. Yang saudara harus hasilkan adalah saudara harus berbuah. Itu adalah poin yang pertama, saudara. Jadi Yesus menjawab bahwa biarkan mereka bertumbuh bersama sampai panen, dikatakan. Yesus lebih tertarik pada bagaimana gandum tetap bertumbuh daripada bagaimana memusnahkan lalang. Yesus mengajari kita untuk belajar bertahan di tengah-tengah
ancaman, lalang atau gulma yang tetap bertumbuh ini. Jadi jangan banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana untuk menyingkirkan lalang. Tapi fokuslah bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa meniadakan orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita di sekeliling kita yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menghasilkan buah supaya bisa dinikmati banyak orang. Supaya apa? Supaya orang lain di luar sana bisa melihat ada karakter Tuhan Yesus di dalam diri setiap kita. Itulah kenapa dulu pada waktu saya awal pelayanan pun saya nggak mengerti hal ini. Saya bergabung di satu komunitas pada waktu setelah saya mengalami Tuhan secara pribadi tahun 2000. Saya melakukan banyak pelayanan, saya pergi latihan sebagai singer dan lain sebagainya. Ketika pulang, itu ayah saya pernah berkata seperti ini, dia marah besar, dikatakan, kamu percuma ikut pelayanan, kamu tetap jadi orang yang sama. Wah, itu menjadi tamparan bagi saya pada waktu itu. Kemudian saya diingatkan, betul, ternyata selama ini saya hanya fokus pada kegiatan-kegiatan rohani, tapi tidak melatih firman Tuhan itu di dalam kehidupan saya sehari-hari. Singkat cerita, puji Tuhan, saya mendapatkan ujian seperti itu. Pada akhirnya adalah ketika saya benar-benar menerapkan firman Tuhan itu, berusaha menghasilkan buah dalam kehidupan saya, keluarga saya dipulihkan. Papa saya tahun 87 waktu saya masih kelas 1 SD, almarhum itu menderita kanker paru-paru, dan dokter itu sudah memvonis bahwa papa saya akan meninggal dalam waktu 3-6 bulan. Kemudian dia bernasar bahwa kalau sampai dia sembuh, dia mau dibaptis, dia mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Tapi ternyata itu hanya di mulut, dan sampai berpuluh-puluh tahun ternyata Tuhan kasih kesempatan bagi papa saya, nunggu papa saya untuk sampai dia itu dibaptis. Dan singkat cerita, ketika saya mengalami Tuhan, ketika saya dipulihkan, saya juga dipulihkan hubungan saya dengan papa saya. Dan 2 tahun sebelum papa saya meninggal, dia memberikan dirinya benar-benar untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup kita itu tidak memberikan dampak bagi orang lain, sekecil apapun itu. Kita ini ibarat sebuah buku yang terbuka, di mana orang akan melihat apa yang ada di dalam buku itu. Bukan masalah agama saudara atau kita ya, tapi bagaimana karakter kita, bagaimana perkataan kita, perbuatan kita, apakah sesuai dengan yang kita sembah. Karena yang menjadi pertanyaan, Tuhan Yesus punya karakter yang luar biasa. Dia Tuhan yang penuh kasih, dia Tuhan yang mengampuni, dia Tuhan yang suka menolong orang yang kesusahan. Tapi kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi karakter kita berbeda, mungkin kita bukan anak Tuhan. Ini secara kerasnya seperti itu, saudara. Jadi jawaban Yesus, saya akan mencatat bahwa ada beberapa makna. Yang pertama adalah, ampunilah orang yang mendatangkan kesusahan bagimu. Dengan adanya lalang di sekitar kita, dengan adanya orang-orang yang berseberangan dengan kita, dengan adanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di sekeliling kita, kita akan bisa menerapkan, kita akan bisa belajar untuk mengampuni orang yang mendatangkan kesusahan bagi kita. Kemudian poin yang kedua adalah jangan menghakimi, karena hanya Yesus yang bisa membedakan lalang dan gandum, dan Yesus yang akan memisahkan antara lalang dan gandum pada waktunya. Jadi tugas kita bukan untuk menghakimi siapa yang benar atau siapa yang salah. Saya lebih mengundang kepada saudara dan saya untuk lebih melihat kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena penghakiman itu milik Allah. Tugas kita kepada orang-orang di sekeliling kita cuma satu, yaitu mengasihi mereka. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia datang ke dunia dengan intensi yang baik untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi apa yang terjadi ketika kita merayakan Minggu Palma? Mungkin saudara masih ingat, semua orang meneriakan Hosana, Hosana, menyambut dia sebagai raja. Tapi minggu depannya orang-orang yang sama meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, mungkin kita juga mengalami hal yang sama seperti itu.
tapi Yesus tetap melakukan karya keselamatan. Dia tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, kehendak Bapa yang sama, Tuhan Allah kepada setiap kita, yaitu kita menghasilkan buah apapun yang terjadi. Sekalipun lalang itu tumbuh lebat di sekeliling kita, tapi itu tidak mengubah identitas saudara dan saya. Saudara harus ingat bahwa kita adalah gandum, kita adalah anak Tuhan. Jangan sampai di sekeliling kita itu mengubah identitas kita. Karena saya temuin banyak sekali anak-anak Tuhan yang berubah identitasnya hanya karena orang-orang di sekelilingnya. Kemudian, saudara, yang ketiga adalah sekalipun keberadaan lalang atau gulma itu berbahaya, namun keselamatan gandum adalah sesuatu yang pasti. Itulah kenapa sang pemilik kebun itu tidak khawatir. Dia katakan biarkan mereka bertumbuh bersama. Karena apa? Karena berarti ada sebuah kepastian bahwa hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan itu terjamin di tangan Tuhan. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, siapapun di sekeliling kita, kalau kita terus memusatkan mata kita, hati kita kepada Tuhan, maka hidup saudara dan saya itu aman di tangan Tuhan. Karena saya ingin mengingatkan kembali bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, ini cuma persiarahan sementara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tujuan kita, goal kita bukan di sini, bukan di dunia ini, tapi kebangkitan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah sesuatu yang pasti, yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali saudara memandang salib, ingatlah salib kita ada korpusnya, di mana Tuhan Yesus ada di sana. Dan itu adalah suatu jaminan yang pasti, guarantee, bahwa saudara dan saya akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ini saudara. Jadi apapun godaan di dunia ini yang ingin menyesatkan saudara, yang ingin membawa saudara keluar dari jalur keselamatan, terus berpegang. Ingat identitas saudara sekali lagi sebagai gandum, sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa seperti ini, bahwa Yesus itu sudah memberikan sebuah fakta bagi kita bahwa anak-anak Allah memang harus hidup berdampingan dengan lalang, dengan orang yang tidak percaya. Tapi tugas kita bukan menyingkirkan mereka, karena kita bukan orang yang tepat untuk menilai. Tugas kita adalah mengampuni mereka, mengasihi mereka, menunjukkan, memberikan buah yang baik bagi mereka untuk mereka nikmati. Kalau kita punya mindset seperti ini, saudara, ibaratnya saudara menjadi lilin. Sekalipun itu kecil, ya. Ketika saudara dibawa sebagai lilin itu ke ruangan yang gelap, lilin yang kecil tersebut itu bisa menerangi seluruh ruangan. Tapi ingat, lilin bisa bercahaya, dia juga mengorbankan dirinya. Apakah sakit? Sakit, saudara. Apakah mengikut Tuhan mudah? Enggak. Karena kita harus memikul salib, harus menyangkal diri dan mengikut Dia. Tapi apakah worth it? Very worth it. Karena sekali lagi goal kita bukan di sini, tapi kehidupan yang kekal, yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai penutup, ini bukan promosi, tapi pada tanggal 15, 16, dan 17 Agustus nanti, komunitas LOJF, komunitas saya dan teman-teman yang lain akan mengadakan yang namanya LOJ Conference. Suatu conference yang sebenarnya kita akan lakukan secara fisik itu tanggal 29 Agustus, tapi kita tahu sendiri keadaan seperti sekarang tidak mungkin untuk mengumpulkan ribuan orang bersama-sama di satu tempat. Pada waktu itu pertama kali kita ingin memutuskan, udahlah kita tahun depan aja. Oke, akhirnya tahun depan kita putuskan untuk mengadakan LOJ Conference secara fisik. Kemudian ada seseorang dari member kita yang mengatakan, justru ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita bisa memberikan dampak, untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa menguatkan iman dan pengharapan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Akhirnya kita putuskan kita akan melakukan LOJ Conference online. Selama 3 hari kita akan melakukan conference, dan saya mau katakan bahwa kita tetap
membutuhkan biaya. Bahkan saya boleh share ini sekitar 100 juta kita harus keluarkan untuk mempersiapkan acara ini. Kita melakukan yang terbaik, tapi bukan masalah biayanya atau apapun, tapi tujuan dari acara ini adalah kita ingin justru supaya orang di luar sana, iman harapan mereka bisa tumbuh. Karena banyak orang, mungkin saudara bukan salah satu orang yang mengalaminya, tapi saya menemukan banyak sekali orang-orang di luar sana yang benar-benar sudah kehilangan pengharapan, tidak punya lagi pekerjaan, tidak punya lagi penghasilan. Luar biasa penderitaan mereka. Dan selain conference juga, selama 3 hari kita akan menggalang donasi juga untuk membantu lewat Lembaga Daya Dharma dari Keuskupan Agung Jakarta yang membantu orang-orang miskin yang berkekurangan. Karena saudara, mereka tidak terdaftar, mereka tidak dapat bantuan langsung tunai dari pemerintah karena mereka sebelumnya adalah orang-orang yang punya penghasilan. Nah, itulah yang akhirnya kita berpikir, kita harus membangun iman mereka, tapi yang kedua juga kita akan memberikan bantuan secara nyata. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan Yesus? Dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku ada di penjara, kamu datang dan menghibur aku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah menjadi agent of change? Agen perubahan. Dan perubahan yang paling tepat adalah selalu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Tugas kita bukan merubah orang lain, sekali lagi. Hanya Tuhan yang bisa merubah orang. Tapi kita bisa menjadi dampak dengan kehidupan kita yang menghasilkan buah. Dan dikatakan Tuhan Yesus, buahmu itu tetap. Sekali lagi, saya bersyukur untuk kesempatan kali ini. Saya berharap dan saya berdoa bahwa apa yang saya bagikan ini semuanya boleh menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari saat ini kita mau satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Kami tahu kami sebagai anak-anak Tuhan, identitas kami adalah sebagai gandum, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami tahu bahwa mungkin di sekeliling kami tumbuh juga lalang orang yang tidak percaya, orang yang tidak berjalan dengan kebenaran firman-Mu. Tapi itu tidak mengganggu kami, karena kami tahu identitas kami. Justru kami yang harus memberikan dampak kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku kasih-Mu, supaya orang lain di luar sana melihat ada Engkau, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami melalui perbuatan dan perkataan kami. Terima kasih Yesus. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you guys. Tuhan Yesus memberkati.